Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 3 yang beranggotakan Fadila Fajrin, Indah Julianti, Ina Nurwidianingrum, Muhammad Fahri Rizky, Muhammad Reza Aulia, dan Ratnasari. Di video kali ini, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai skalar dan vektor serta operasi aljabar vektor. Definisi skalar dan vektor. Vektor adalah suatu kuantitas yang mempunyai besar dan arah. Contohnya adalah perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Selanjutnya adalah skalar. Skalar adalah suatu kuantitas yang mempunyai besar tapi tanpa arah. Contohnya adalah massa, panjang, waktu, dan suhu. Kemudian, aljabar vektor. Aljabar vektor merupakan operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dalam aljabar dari vektor-vektor. Bentuk penulisan vektor. 1. Vektor posisi. Ditulis dalam notasi vektor terhadap titik acuan. Contoh, vektor posisi titik A dari O adalah vektor OA. 2. Vektor basis. Ditulis dalam vektor satuan. Vektor satuan sumbu X adalah I, sumbu Y adalah J, dan sumbu Z adalah K. Maka vektor A sama dengan X dikali I ditambah Y dikali J ditambah Z dikali K. Vektor satuan yang searah dengan vektor atau vektor E sama dengan vektor A per vektor A mutlak. 3. Vektor kolom dan baris ditulis dalam matriks kolom atau baris. Contohnya di sini vektor A sama dengan matriks X, Y, Z. Hubungan dua vektor. Vektor A dan vektor B dikatakan searah apabila sejajar dan menunjuk arah yang sama. Atau bisa ditulis vektor A sama dengan vektor B. Dan dikatakan berlawanan apabila sejajar namun menunjuk arah yang berlawanan. Atau bisa ditulis vektor A sama dengan min vektor B. Dua vektor dikatakan sama besar apabila searah, sama besar atau panjang, dan sama vektor basisnya. Selanjutnya, vektor pada bidang dan ruang. Vektor pada bidang dinotasikan oleh sumbu X dan sumbu Y dengan vektor satuan I dan J. Yang kedua, vektor pada ruang dinotasikan oleh sumbu X, Y, dan Z dengan vektor satuan I, J, dan K. Yang ketiga, vektor basis dapat ditentukan dengan menghitung vektor satuan mulai dari ujung ke pangkal vektor. Yang keempat, vektor basis AB dengan koordinat titik A yaitu X1, Y1, dan Z1 dan titik B dengan X2, Y2, dan Z2 dapat diketahui dengan dihitung dalam rumus dalam bidang yaitu vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A sama dengan buka kurung X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, tutup kurung. Untuk rumus dalam ruangnya yaitu vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A sama dengan buka kurung X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1, tutup kurung. Yang kelima, panjang vektor dapat dihitung dengan rumus dalam bidang yaitu vektor AB sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk rumus dalam ruang yaitu vektor AB sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Contoh soal yaitu nyatakan vektor OA dan BC pada gambar 1 dalam vektor basis dan nyatakan panjangnya. Pertama-tama kita harus mengetahui panjang sumbu X dan sumbu Y yang dilalui oleh vektor A, yaitu dengan cara memproyeksikan vektor A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini dapatkan bahwa panjang vektor sumbu X-nya yaitu 4i, dapat diketahui dari jumlah kotak yang dilaluinya. Dan panjang vektor Y-nya yaitu ada 3, dapat diketahui dari jumlah kotak yang diketahuinya. Jadi, vektor OA sama dengan 4i ditambah 3j sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan akar 25 yaitu 5. Jadi panjang vektor OA sama dengan 5. Yang kedua yaitu vektor BC sama seperti vektor OA tadi
kita harus memproyeksikan vektor BC terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan didapatkan 3i dan 3j. Mengapa dikurang? Karena arah vektor ke bawah, jadi 3i dikurang 2j. Vektor BC sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan akar 13. Jadi panjang vektor BC adalah akar 13. Selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor dapat digunakan untuk mencari resultan vektor. Resultan vektor dapat dicari dengan menghubungkan pangkal vektor awal dengan ujung vektor akhir. Dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada cara segitiga atau menggunakan 2 vektor. Jadi, misalkan ada vektor A dengan vektor B, ingin ditambahkan, maka menggunakan cara dihubungkan antara ujung dari vektor A dengan pangkal dari vektor B. Lalu untuk resultannya ialah pangkal ketemu pangkal dengan ujung ketemu ujung, jadi membentuk segitiga. Yang kedua ada cara jajar genjang, yaitu menghubungkan dengan 2 vektor juga. Kalau tadi segitiga adalah untuk penjumlahannya ujung bertemu pangkal, kalau misalkan jajar genjang kita menghubungkan pangkal dengan pangkal. Lalu kita membentuk garis seperti membentuk bangun jajar genjang. Lalu ditarik garis lurus dari pangkal ketemu pangkal itu, garis lurus untuk menuju ujung dengan ujung. Dan disitulah letak resultannya. Yang ketiga adalah cara poligon. Nah, cara poligon ini digunakan untuk menghitung vektor yang lebih dari 2. Jadi misalkan ada 3 vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Maka untuk menghitungnya, vektor A, ujung dari vektor A akan dihubungkan dengan pangkal dari vektor B. Dan ujung vektor B akan dihubungkan dengan pangkal dari vektor C. Lalu resultannya adalah ujung ketemu ujung dan pangkal ketemu pangkal. Maka itu adalah vektor A ditambah vektor B dan ditambah vektor C. Selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan vektor dengan panjang vektor dan sudut vektor. Dapat dirumuskan dengan bila penjumlahan yaitu besar vektor A ditambah vektor B sama dengan akar dari besar A kuadrat ditambah besar B kuadrat ditambah 2 dikali besar A dikali besar B dikali cos theta. Sedangkan untuk pengurangannya yaitu besar dari vektor A dikurang vektor B sama dengan akar dari besar A kuadrat ditambah besar B kuadrat dikurang dari 2 dikali besar A dikali besar B dikali cos theta. Selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan vektor dengan vektor basis, yaitu vektor A sama dengan X1, Y1, Z1, dan vektor B dengan X2, Y2, Z2. Dapat diketahui dengan rumus bila dijumlahkan, yaitu vektor A ditambah vektor B sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, Z1 ditambah Z2. Dan bila pengurangan yaitu vektor A dikurang vektor B sama dengan dalam kurung X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2, Z1 dikurang Z2. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu diketahui vektor P sama dengan 2 min 1 min 3, vektor Q sama dengan min 1, 0, 5, dan vektor R sama dengan min 2, 3, dan min 1. Ditanya tentukanlah vektor P ditambah vektor Q ditambah vektor R, dan vektor P dikurang vektor Q dikurang vektor R. Jadi cara penyelesaiannya yaitu pertama yaitu vektor P ditambah vektor Q ditambah vektor R. Jadi ditambahkan keseluruhannya yaitu 2 min 1 min 3 ditambah min 1 0 5 ditambah min 2 3 1. Nah, cara pengerjaannya 2 ditambah min 1 ditambah min 2 sama dengan min 1. Min 1 ditambah 0 ditambah 3 sama dengan 2. Lalu min 3 ditambah 5 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi hasil penjumlahan dari vektor P ditambah vektor Q ditambah vektor R sama dengan min 1, 2, 1. Selanjutnya untuk pengurangannya yaitu vektor P dikurang vektor Q dikurang vektor R sama dengan dikurangin semua. Yaitu 2 min 1 min 3 dikurang min 1, 0, 5 dikurang min 2, 3, 1. Cara pengerjaannya yaitu 2 dikurang min 1 dikurang min 2 sama dengan 5. Lalu min 1 dikurang 0 dikurang 3 sama dengan min 4. Lalu min 3 dikurang 5 dikurang min 1 sama dengan min 7. Jadi hasil dari vektor P dikurang vektor Q dikurang vektor R sama dengan 5, min 4, dan min 7. Perkalian skalar dan vektor. Perkalian matriks dari suatu bilangan dioperasikan dengan konstanta dikalikan dengan baris X, Y, Z akan menghasilkan
Kx, Ky, dan Kz. Atau dengan kata lain, konstanta dikalikan dengan vektor A akan menghasilkan konstanta dikalikan dengan panjang vektor A. Perkalian skalar atau titik menghasilkan besaran skalar, memiliki definisi A dot B sama dengan panjang A dikalikan dengan panjang B dikalikan dengan cos theta. Perkalian skalar dengan vektor basis dengan vektor A sama dengan X1, Y1, Z1 dan vektor B X2, Y2, Z2 diketahui dapat dihitung dengan A dot B sama dengan X1 kali X2, Y1 kali Y2 dan Z1 kali Z2. Selanjutnya ada sifat-sifat perkalian skalar dan vektor. Yang pertama itu ada sifat-sifat perkalian skalar. Yang pertama ada identitas, yaitu A dot A sama dengan mutlak A kuadrat. Yang kedua vektor satuan, yaitu I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Atau I dot J sama dengan J dot K sama dengan K dot I sama dengan 0. Yang ketiga ada sifat komutatif, yaitu A dot B sama dengan B dot A. Yang keempat itu ada sifat distributif, yaitu A dot B min C atau A dot B plus C sama dengan A dot B plus minus A dot C. Yang kelima ada sifat asosiatif, yaitu M kali A dot N kali B sama dengan M kali N dikali A dot B. Yang keenam ada tegak lurus, yaitu A dot B sama dengan 0, maka A tegak lurus dengan B. Yang kedua ada sifat-sifat perkalian vektor. Yang pertama itu ada identitas, A cross A sama dengan 0. Yang kedua vektor satuan, yaitu I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K sama dengan 0. Atau I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J. Atau J cross I sama dengan negatif K, K cross J sama dengan negatif I cross K sama dengan negatif J. Yang ketiga ada sifat antikomutatif, yaitu A cross B tidak sama dengan B cross A. Maka A cross B sama dengan negatif B cross A. Yang keempat ada sifat distributif, yaitu A cross B plus minus C sama dengan A cross B plus minus A cross C atau B plus minus C cross A sama dengan B cross A plus minus C cross A. Perkalian vektor atau silang. Perkalian vektor atau silang menghasilkan besaran vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor yang dikali silang. Memiliki definisi vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak A dikali mutlak B sin theta dikali vektor E. Perkalian vektor dengan vektor basis dengan vektor A sama dengan X1, Y1, Z1 dan vektor B sama dengan X2, Y2, Z2 diketahui dapat dihitung. Jadi caranya bisa dihitung pakai matriks seperti yang ada di slide ini. Nah, untuk cara menghitungnya, vektor A dikali vektor B sama dengan Y1 dikali Z2 dikurangi Y2 dikali Z1 dikali dengan I. Ditambah Z1 dikali X2 dikurangi Z2 dikali X1 dikali dengan J. Ditambah Y1 dikali X2 dikurangi Y2 dikali X1 dikalikan dengan K. Nah, untuk sudut dua vektor dapat dicari dengan menggunakan perkalian skalar. Rumusnya cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per mutlak vektor A dikali mutlak vektor B.
Perbandingan vektor. Perbandingan vektor pada ruas garis dapat memenuhi dua ketentuan. Yang pertama, titik C membagi ruas garis AB pada ruas garis ABO. Nah, titik O ini sebagai titik bantu. Nah, titik C itu sebagai titik potong atau bagi ruas garis AB. Perbandingan ruas garisnya AC banding CB sama dengan M banding N. Nah, nilai AC itu sama dengan M, nilai CB itu sama dengan N. Vektor pembagi ruas garis C sama dengan M dikali B ditambah N dikali A sama dengan M tambah N. Yang kedua, titik C membagi ruas garis AB di luar ruas garis. Perbandingan ruas garisnya AC banding CB sama dengan M banding minus N. Mengapa minus? Karena di luar ruas garis. Vektor pembagi ruas garisnya C sama dengan M dikali B dikurang N dikali A dibagi M dikurang N. Ketentuan perbandingan vektor menurut letaknya 1 kolinear, yaitu ketiga titik satu terletak pada satu garis. Berlaku AB sama dengan K dikali AC, AC sama dengan M dikali AB, AC sama dengan N dikali CB, dan seterusnya. Yang kedua koplanar, yaitu ketiga titik terletak pada satu bidang berlaku. A sama dengan M dikali B ditambah N dikali C, B sama dengan P dikali A ditambah Q dikali C, C sama dengan R dikali A ditambah S dikali B, dan seterusnya. Dalil Menelaus pada perbandingan ruas garis. AD bagi DB dikali BE bagi EC dikali CF dibagi FA sama dengan 1. AC bagi CF dikali FE bagi ED dikali DB bagi BA sama dengan 1. Contoh soal berikutnya adalah diketahui P 314 dan Q 6 min 5 1. Absis titik T yang membagi PQ di dalam dengan pembagian 2 banding 1 adalah cara mencari koordinat titik T adalah sebagai berikut. T sama dengan 2 dikali P ditambah 1 dikali Q per 2 plus 1. T sama dengan 2 dikali 6 min 5 1 plus 1 dikali 3 1 4 per 2 plus 1. T sama dengan 12 min 10 2 plus 3 1 4 per 3. T sama dengan 15 9 6 per 3. T sama dengan 5 min 3 2. Jadi nilai absis titik X dari titik T adalah 5. Jawabannya adalah E. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.